Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusniwati. Nomor mahasiswa saya 1974201 Baiklah, dalam mata kuliah hukum acara pidana ini saya akan membahas tentang alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, pertama yaitu adanya alat bukti itu terdiri dari keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai alat bukti tersebut. Nah, keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP, salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berarti bisa dipastikan dia harus mengalaminya sendiri. Nah, perlu digarisbawahi, keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi, kalau dia tidak mendengar secara langsung, melihat secara langsung, dan mengalami secara langsung, maka tidak bisa dikatakan sebagai keterangan saksi, melainkan testimonium de auditu, yaitu keterangan saksi, keterangan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Itu yang disebut dengan testimonium de auditu. Nah, kemudian kita mengenal asas unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Ya, merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saja. Prinsip ini secara tegas diatur dalam 185 ayat 2 KUHAP. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kemudian keterangan ahli, pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dimaksud di sini sesuai dengan bidang dan keahliannya. Misalnya, ahli hukum pidana memberi keterangan di pengadilan sesuai dengan keahliannya atas perkara pidana. Kemudian surat. Pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah. Yang pertama yaitu berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Itu adalah keterangan saksi. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai suatu hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya atau suatu keadaan. Ya, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal
atau suatu kejadian yang diminta secara resmi benar. Dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Nah, itu dia. Petunjuk menurut pasal 188 ayat 1 KUHP, perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu yang lain maupun dengan yang tidak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pada siapapun. Nah, menurut selanjutnya itu keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 KUHP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ya. Kemudian bagaimana apabila terdakwa memberikan keterangan di luar sidang pengadilan? Nah, dalam ayat 2 dikatakan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Jadi, begitulah pemaparan singkat tentang alat bukti dalam hukum acara pidana. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.